Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Seperti biasa kita bakal temenin kamu sampai selesai nanti. Dan kita akan baca zodiak kamu, dan zodiak kamu ini adalah seputar kehidupan dan juga percintaan kamu sepanjang tahun 2021. Selamat datang di channel Damar Aji, dan buat teman-teman yang baru pertama kali juga menyatu di sini, silahkan aja untuk subscribe ya. Oke teman-teman, kita akan membaca, kali ini kita sudah sampai di zodiak yang kelima, yaitu kita baca Leo. Untuk kehidupan Leo, untuk percintaan dan kehidupan Leo sepanjang tahun 2021. Artinya ini bakal berlaku selama 1 tahun, yaitu tahun 2021. Kapanpun, bulan apapun kamu dengerin atau menyimak video ini, berarti masih berlaku sepanjang 2021. Di tengah suasana hujan malam hari ini, saya mencoba untuk membacakan Leo ya. Silakan buat Leo, silakan berkumpul di sini untuk menyimak sampai dengan selesai nanti. Ada banyak pesan-pesan yang bisa kamu dengarkan, ada banyak pesan-pesan dari alam semesta dan juga energi dari kartu tarot ini. Untuk bisa kamu dengarkan, kamu simak apa saja pesannya. Kehidupan apa yang harus kamu jalani, percintaan seperti apa yang mungkin terjadi. Yang jelas ini penting sekali untuk kamu ketahui. Oke, seperti biasa saya bakal ambil 10 kartu. Leo tahun 2021. Buat Leo 2021. Energi Leo untuk 2021, dan jangan lupa juga bahwa ini adalah general reading ya teman-teman. Bersifat umum banget, tapi spesial juga buat Leo. Tapi saya coba untuk menarik energi secara maksimal agar hasilnya juga bisa resonate banget buat kamu. Dan ini bisa vice versa juga, artinya bisa kebalik-balik energinya. Karena kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Kita tata dulu. Untuk Leo, silahkan merapat di sini. Jangan lupa dengarkan sampai selesai nanti videonya, karena di sini banyak sekali pesan-pesan yang bisa kamu simak. Pesan-pesan yang bisa kamu ambil untuk persiapan tahun 2021, atau paling tidak untuk selama menjalani tahun 2021. Hal apa saja yang harus kamu ketahui, hal apa saja yang harus kamu lakukan. Karena saya melihat di sini banyak sekali pesan-pesan ya. Ada 10 kartu, nanti kita kurang 2 kartu lagi. Saya yakin setiap orang pasti kepengen kehidupannya lebih baik ya. Dari tahun 2020 kemarin barangkali ada banyak permasalahan dan persoalan ya. Sebentar kita rapikan lebih dahulu biar enak buat dilihat ya. Oke, buat Leo, ready? Are you ready? Oke, kita bakal bacain sekarang. Di suasana hujan yang romantis banget, sahdu banget suasananya malam hari ini ya. Dan ini adalah saya bacakan di suasana malam agar energinya benar-benar bisa ketarik dengan sangat kuat, ketarik dengan sangat maksimal. Oke. Leo, untuk percintaan couple dan juga single ya, kehidupan percintaan kamu untuk single dan couple atau couple dan single, dan saya bakal seperti biasa baca yang couple terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5 saya baca couple, terus kemudian kembali ke sini lagi kita bakal bacakan single, terus kemudian habis itu kita ke bawah, baris yang bawah kita bakal bacakan untuk couple lagi. Teman-teman, untuk yang pertama adalah Knight of Cups ya. Di sini ada apa ya? Jadi ada suatu persembahan yang hadir dalam kehidupan kamu untuk couple ya. Jadi pasangan kamu sepertinya mempersembahkan sesuatu. Ini berupa semacam hadiah, berupa semacam pemberian ya, yang mungkin selama ini sudah kamu pengenkan,
Mungkin selama ini kamu sudah pernah bicarakan dengan pasangan kamu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di sini pasangan kamu akan memberikan semacam surprise di luar dugaan kamu, di luar permintaan kamu, bahkan di luar yang kamu inginkan selama ini. Bisa jadi seperti itu. Artinya di sini ada satu kondisi di mana hubungan kamu dengan pasangan kamu so far baik-baik saja dan ya so far so good ya, nggak ada masalah yang terlalu berarti. Karena di sini saya melihat pasangan kamu cukup romantis, pasangan kamu cukup mengerti apa yang kamu pengenkan. Dan kemudian saya merasakan bahwa pasangan kamu ini sepertinya memang suka sekali memberikan kejutan, ya, suka sekali memberikan surprise. Termasuk misalnya juga ketika kamu ulang tahun atau ada hari-hari yang spesial, ada momen spesial buat kamu itu, dia seringkali memberikan sesuatu. Dan artinya bahwa energi untuk couple, saya melihat bahwa di sini energinya bagus, ya, bagus. Dan ditambah lagi kartu kedua di sini ada Four of Wands, bahwa ini menunjukkan ada semacam keluarga yang bahagia. Gambaran keluarga bahagia, keluarga yang sepertinya mendapatkan sesuatu. Jadi gini, di tahun 2021 ini sepertinya kamu dan pasangan kamu, atau kamu yang sudah bersuami atau beristri, atau pasangan di rumah tangga kamu, ini gambaran rumah tangga juga gitu kan, gambaran rumah tangga, ini gambaran pasangan yang sedang berbahagia. Di kartu kedua ada Four of Wands, ini menunjukkan bahwa kamu merayakan sesuatu atas apa yang kamu sudah capai. Keberhasilan yang sudah kamu capai, atau perjuangan, atau paling tidak perjalanan dari perjuangan kamu yang sudah selama ini kamu jalani. Di tahun 2021 ini ada sesuatu yang menjadikan kamu bahagia. Setiap orang energinya berbeda gitu kan. Artinya ada yang mungkin 2000 mendapatkan informasi atau sesuatu yang surprise ini bisa awal-awal 2021. Ada juga yang bisa pertengahan atau bahkan bisa akhir tahun 2021. Setiap orang energinya berbeda. Tetapi saya menangkap dan membaca bahwa untuk Leo couple ini akan mendapatkan sesuatu atau mencapai dan meraih sesuatu yang selama ini sudah kamu penginkan. Dan ini sejenis perayaan yang memang nantinya akan kamu lakukan. Ya, jadi di kartu pertama ada kaitannya dan ada hubungannya juga. Bahwa pasangan kamu memberikan surprise yang akhirnya membuat kamu bahagia. Oke, seperti itu untuk kartu yang pertama dan yang kedua ya. Gambarannya mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas. Dan saya melihat lagi di kartu ketiga di sini sepertinya perjalanan kamu dengan pasangan kamu memang secara umum memang cukup bahagia, cukup harmonis, cukup baik. Tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada masalah ya. Jadi saya tetap melihat kok bahwa kamu dan pasangan kamu tetap ada konflik, ada masalah, ada selisih pendapat dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang wajar ya. Karena saya melihat di sini adalah Nine of Cups, ada kalian dengan pasangan atau kamu dengan pasangan kamu tuh cukup bisa mengatasi masalah-masalah yang selama ini menimpa, bisa mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini tuh hadir dalam kehidupan kamu. Jadi sejauh ini saya bilang bagus ya, gitu. Itu untuk Leo couple ya. Jadi buat Leo ini adalah bisa dibilang kabar gembira ya, kabar gembira dan kabar baik. Artinya di tahun 2021 ini ada semacam kondisi yang memang lebih baik daripada tahun sebelumnya atau tahun 2020 ya. Jadi kalau mungkin tahun 2020 ini saya melihat memang ada beberapa konflik yang memang sudah terjadi juga di antara kamu dan pasangan kamu yang terkait dengan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kamu. Orang-orang itu adalah bisa sahabat dari pasangan kamu, teman-teman dari pasangan kamu, atau bahkan orang-orang yang ada di dekat kamu, tetangga dan sebagainya. Kadang begini teman-teman, ada situasi yang seringkali kita hadapi, ya, bahwa ada banyak orang yang menilai kita, gitu kan? Ada orang yang banyak menilai kamu, gitu kan? Kalian berdua, gitu kan? Terus kemudian penilaian itu kecenderungannya adalah mencari kesalahan-kesalahan dan kemudian dijadikan sebagai perbincangan di antara mereka. Dan itu pernah kamu alami. Tapi kita nggak usah flashback ke belakang, karena saya pengen melihatnya adalah di tahun 2021 ini. Ya, tadi sudah kartu pertama, kedua. Ini adalah kebahagiaan, ya, simbol kebahagiaan. Dan di kartu ketiga di sini ada Nine of Cups, menunjukkan bahwa di antara kebahagiaan yang kamu rasakan, banyak juga persoalan-persoalan yang muncul. Jadi di antara kamu dengan pasangan kamu di sini terlihat saling menguatkan.
ya, saling menguatkan. Walaupun sesekali kamu dan pasangan kamu itu juga ada mispersepsi juga, ada clash-clashnya juga. Tapi saya melihat di sini bahwa kalian bisa mengatasi dengan baik. So di kartu keempat ada Four of Sword, ya, Four of Sword, di mana di sini ada semacam perenungan yang memang harus kamu lakukan. Jadi teman-teman begini, meskipun di antara kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu, tetap saja kamu harus melakukan perenungan. Perenungan di sini bertujuan untuk apa? Untuk saling evaluasi diri, untuk saling memperbaiki diri. Karena di kartu ketiga di sini, ini memang dikatakan bahwa kamu bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Tetapi di balik itu juga jangan kemudian mengabaikan, ya, kamu harus menyelesaikan setiap persoalan. Artinya begini, bahwa ketika ada masalah-masalah yang kecil atau besar, ya, atau apalagi besar gitu kan, kecil pun juga sama. Yang jelas setiap permasalahan, baik yang kecil maupun yang besar, itu harus kamu selesaikan melalui komunikasi dan pembicaraan yang baik. Karena apa? Kalau misalnya tidak diselesaikan dengan pembicaraan yang baik, maka di situ akan menimbulkan ganjalan-ganjalan yang pada akhirnya bisa menjadi bom waktu. Nah, ketika menjadi bom waktu, maka suatu hari bisa meledak. Ledakan itu kalau sudah terakumulasi, otomatis besar, ya. Ledakannya sangat luar biasa, dan itu yang jangan sampai terjadi. Nah, di sini makanya melakukan semacam perenungan, evaluasi diri, karena saya melihat juga di antara kebahagiaan kamu tetap saja ada hal-hal yang berhubungan dengan berhubungan dengan ego masing-masing gitu kan. Nah, kalau sudah ego masing-masing, ini yang kadang-kadang repot. Oke, ya, jadi itu kartu yang keempat. Jadi ada semacam perenungan yang harus kamu lakukan. Nah, perenungan itu bersifat muhasabah atau evaluasi diri, atau melihat ke dalam diri sendiri, dan kemudian bertujuan untuk memperbaiki diri masing-masing di antara kalian. Dan di kartu ke-5, saya melihat lagi ada sesuatu yang baik banget, ya. Ada sesuatu yang bagus banget. Kalau misalnya kamu ini adalah cewek, ya. Oh ya, kemarin sempat ada yang bilang, oh ini bacaannya buat cewek doang ya, oh ini bacaannya buat cowok doang ya. Enggak. Bacaan ini untuk semua, buat cewek, cowok, semuanya gitu kan. Misalnya kayak Leo, ya Leo cewek, Leo cowok juga semuanya, untuk kalian. Oke, jadi cuma saya sebutkan di sini Queen of Cups. Kalau Cups, ya, misalnya kamu adalah seorang perempuan, berarti kamu adalah perempuan yang bisa dibilang sebenarnya tipe kamu adalah tipe ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik gitu loh. Artinya kamu lebih suka di rumah, lebih suka berkumpul dengan keluarga, bersama suami, bersama anak-anak, atau bersama keluarga kamu. Itu adalah tipe kamu untuk yang perempuan. Dan yang laki-laki pun, untuk Leo laki-laki sama saja. Dalam hal ini saya melihat bahwa di antara kartu 1, 2, 3, 4, 5, di sini memang kamu, saya lihat lebih banyak suka di rumah. Lebih banyak suka dengan kumpul keluarga, ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk couple dari kartu 1, 2, 3 sampai 5, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Sejauh ini semuanya baik, ya. Hanya saja kamu harus mempertahankan kebaikan yang sudah kamu bangun bersama pasangan kamu, dengan saling percaya, dengan saling menjaga kesetiaan dan sebagainya. Karena itu adalah yang paling penting, menjaga kesetiaan. Karena begini teman-teman, ada banyak pasangan atau ada banyak pasangan suami istri gitu kan, ketika ada konflik kecil atau ada konflik besar gitu kan, kemudian salah satu di antara mereka justru tidak menjaga komitmen dengan baik. Yang terjadi adalah apa? Bermain-main api di luar, muncullah orang ketiga. Nah, sementara di rumahnya ada banyak masalah, ya. Kalau kemudian yang terjadi seperti itu, maka bisa dipastikan kehancuran bakal terjadi, gitu dong. Ya, dan saya sangat menyayangkan sekali ketika ada situasi dan kondisi yang seperti itu gitu loh. Artinya adalah apa? Kamu lagi ada masalah dengan pasangan kamu gitu kan, bukannya kamu selesaikan, tapi kamu justru mencari masalah dengan mencari orang lain di luar pasangan kamu. Ini yang saya kadang-kadang merasa sangat-sangat disayangkan sekali, bahkan bodoh sekali kalau saya bilang gitu loh. Karena apa? Dengan munculnya orang ketiga, oke lah, mungkin kamu dengan pasangan kamu sedang ada masalah yang bikin kamu stres dan sebagainya, atau bahkan merasa kamu tidak bahagia gitu loh. Tapi apakah dengan cara seperti itu kamu mencari kebahagiaan? Mencari kebahagiaan itu bukan dengan cara yang kemudian kamu mencari orang ketiga di antara hubungan kamu. Bukan seperti itu.
Gitu loh. Saya jujur ya sering mendengar dan sering melihat kejadian-kejadian seperti ini dan saya merasa bahwa ini bodoh banget gitu loh, kalau boleh saya bilang. Gitu ya, bodoh banget. Karena apa, sekali lagi, bukannya menyelesaikan masalah, tapi kamu justru menunjukkan perilaku, maaf ya, perilaku bodoh kamu gitu loh. Dan itu menunjukkan kualitas kamu banget gitu loh. Kalau kamu sampai mengabaikan kesetiaan, loyalitas kamu hanya gara-gara kamu ada masalah dengan pasangan kamu, itu artinya bahwa seseorang yang seperti itu justru menunjukkan bahwa itu adalah kualitas yang rendah gitu loh. Maaf ya, kalau saya harus mengatakan seperti ini, karena paling tidak ini menjadi gambaran maupun sekaligus sebagai tamparan buat orang-orang yang melakukan hal itu. Karena apa? Disadari atau tidak, berarti orang yang semacam ini ya justru mencari masalah gitu kan. Kalau sudah punya masalah, bingung sendiri, kelabakan sendiri, stres sendiri dan sebagainya. Itu hanya gambaran ya yang kemudian saya harus sampaikan, karena saya melihat banyak hal yang seperti itu, banyak juga yang di sekitar saya juga banyak gitu kan, terus klien juga banyak yang kemudian curhat seperti itu. Dan saya hanya menyampaikan saran ini untuk Leo ya, untuk couple. Saya berharap bahwa kamu bisa menjaga loyalitas kamu bersama pasangan kamu, karena kesetiaan itu adalah hal yang paling utama dan nomor satu dan penting sekali. Alright, oke, sekarang kita bakal baca untuk yang single dulu ya, sebelum kita lanjutin ke baris yang bawah. Untuk couple lagi, saya akan bacakan yang single. Yang single, nggak usah khawatir, gitu kan, nggak usah khawatir, karena akan ada orang yang datang dalam tahun ini, tahun 2021, untuk Leo single, nggak usah khawatir, akan ada orang datang yang menghadiahkan sesuatu, dalam arti kata menghadirkan sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Kalau dalam hal ini bukan lebih kepada hadiah berupa barang atau apa, tidak, tapi lebih kepada seseorang tersebut datang dan hadir dalam kehidupan kamu untuk mempersembahkan dirinya dan hatinya sebagai bentuk dia sayang dan mencintai kamu. Jadi tahun 2021 ini akan terjadi seperti itu buat kamu. Dan itu pasti bakal membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, di sini ada Four of Wands kembali lagi. Di sini menunjukkan bahwa Four of Wands ini adalah suatu pencapaian yang kamu raih ya. Dan sekali lagi untuk single, saya melihat kamu juga cukup menjalani perjalanan single kamu itu cukup lama juga gitu loh. Ya, cukup lama, cukup lelah ya. Saya melihat ada kelelahan yang sangat luar biasa buat single, karena kamu cukup lama untuk sendiri, dan meskipun kamu sempat bertemu dengan beberapa orang, tapi kamu tidak cocok ya, dan itu adalah hak kamu untuk memilih gitu ya, karena hidup ini adalah pilihan, dan apalagi untuk masalah pasangan memang harus memilih, harus selektif banget gitu kan. Dan kamu saat ini akan kedatangan seseorang yang hadir, dan insya Allah dia orang yang cocok dan tepat buat kamu. So di kartu kedua membawa kebahagiaan yang akhirnya membuat kamu semakin bahagia di tahun 2021 ya. Dan kebahagiaan itu akan mengarah kepada suatu jenjang atau level yang lebih tinggi. Misalnya nanti kamu pacaran, nanti berpasangan, dan kemudian cocok, kemudian menentukan waktu untuk melangsungkan pernikahan. Wow, ya asik banget. Oke, nah tetapi jangan lupa dalam perjalanan kamu tetap nanti akan ada sesuatu yang mengganggu ya, ada masalah-masalah yang mengganggu. Di kartu ketiga di sini ada Nine of Cups, bahwa di perjalanan kamu nanti dengan pasangan baru kamu ini bukan berarti tiba-tiba mulus begitu saja, tidak, tapi yang jelas akan ada halangan dan rintangan ya, tapi nggak usah khawatir bahwa itu nanti semuanya bisa kamu atasi dengan baik. Oke, hanya saja saya perlu ingatkan bahwa yang terpenting untuk mengatasi semua itu, banyaklah komunikasi dengan pasangan kamu, terbukalah dengan pasangan kamu, jujur aja ya, jujur dengan pasangan kamu. Dan tidak hanya itu, kamu harus banyak belajar juga dari masa lalu. Jadi kamu harus merenungkan banyak hal, belajar dari masa lalu kamu gitu kan. Karena begini teman-teman, kalau bicara masa lalu setiap orang pasti punya gitu kan. Tapi jangan lupa juga bahwa kualitas masa lalu seseorang ya, atau baik buruknya masa lalu seseorang itu sangat mencerminkan kualitas orang itu sendiri ya. Jelas ya, kalau misalnya masa lalunya buruk, busuk, jelek gitu kan,
berarti kualitas orang tersebut bisa dipastikan tidak jauh dari kondisi masa lalu itu. Setiap orang punya masa lalu gitu kan. Baik buruknya masa lalu juga bukan penentu untuk masa depan gitu kan. Tapi paling tidak menjadi semacam cerminan untuk kualitas dari orang itu sendiri. Kalau kualitasnya memang baik, masa lalu itu baik, ya kan, kualitas baik. Tapi bukan berarti orang baik tidak punya masa lalu yang buruk, bukan berarti seperti itu. Hidup ini bisa serba terbolak-balik gitu kan. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah baik buruknya masa lalu seseorang itu akan mencerminkan kualitas dari orang itu sendiri gitu kan. Kalau memang masa lalunya mohon maaf misalnya buruk banget, busuk banget misalnya gitu kan, ya artinya ada kecenderungan bahwa di situ ada suatu perbuatan dan perilaku yang memang tidak sesuai di masa lalunya gitu kan, tidak sesuai dengan aturan-aturan kehidupan, tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya gitu kan, berarti melenceng dan sebagainya. Tetapi sekali lagi memang tidak perlu menilai seseorang dari masa lalunya, karena masa lalu adalah sesuatu yang sudah lewat gitu kan. Tetapi dalam hal jodoh, dalam hal percintaan, dalam hal asmara, pernah seperti orang Jawa bilang adalah bebet bibit bobot gitu kan. Bebet bibit bobot artinya adalah apa? Ketika kita memilih pasangan, penting sekali untuk melihat bebet bibit bobot, kualitas dia, dari keturunannya, dari agamanya, dari kualitas orangnya, dari macam-macam gitu kan, bebet bibit bobot. Jadi bebet bibit itu dari bibit itu dari keturunan, bobot itu dari kualitas, bebet itu dari semacam asal usul, atau mungkin katakanlah semacam kayak kualitas dari cara berpikirnya dan sebagainya. Nah, itu penting sekali. Jadi untuk single, silahkan itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kamu juga jalani gitu kan. Tentukan yang terbaik. Yang jelas temukan seseorang di tempat yang tepat gitu kan, agar kamu bisa mendapatkan orang yang baik dan tepat. Untuk single, yang jelas di sini saya melihat bahwa kamu juga melakukan perenungan agar kamu bisa menjadi orang yang lebih bijaksana. Intinya seperti itu. So, sekarang kita kembali ke couple. Couple, di sini tiba-tiba ada the devil, ya, ada the devil. Artinya the devil adalah di sini ada energi yang kurang bagus, ada energi buruk. Kenapa ada datang energi buruk? Karena saya melihat di sini di perjalanan kamu yang tadi sudah bagus dan sebagainya, bukan berarti akan mulus semulus yang diharapkan, gitu kan? Karena di dalam perjalanan kamu di tahun 2021 ini harus ada hal yang harus kamu waspadai, gitu loh. Jadi kamu harus antisipasi. Apa nih kira-kira, ya? Bisa macam-macam, gitu loh. Ini bisa hal buruk ini bisa terkait dengan bisnis kamu, pekerjaan kamu atau finansial kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ini adalah gangguan-gangguan di masalah hubungan asmara kamu, di masalah percintaan kamu, atau di masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Artinya bisa jadi ada datang orang dari masa lalu pasangan kamu, atau orang yang memang ada di masa sekarang tapi sedikit agak mengganggu kehidupan kamu, gitu loh. Nah, ini harus kamu waspadai. Maka dari itu penting sekali untuk terbuka dengan pasangan kamu. Ten of Pentacles. Jadi kamu harus terbuka, kamu harus banyak cerita, ngobrol, sharing dan sebagainya. Karena begini, kalau sudah jadi pasangan, kan bisa jadi apa saja, teman ngobrol, curhat dan sebagainya, untuk sharing dan sebagainya, bermusyawarah, berembuk dan sebagainya. Makanya dalam hal asmara, kaitannya dengan pasangan, penting sekali yang namanya komunikasi. Komunikasi, koordinasi, konfirmasi, sharing dan sebagainya. Apapun itu, tapi yang jelas komunikasi adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Makanya perbanyaklah komunikasi. Ya, dan komunikasi harus sehat. Jangan menyampaikan sesuatu, sedang ngobrol sesuatu, menyelesaikan sesuatu, misalnya pasangan kamu ada unek-unek yang harus disampaikan dan kemudian dia sampaikan ke kamu, nanya ke kamu dan sebagainya, mestinya dijawab dengan baik. Jangan kemudian kamu marah-marah gitu kan. Karena apa? Ketika kamu menjawab dengan marah-marah dan tidak mau menjelaskan dengan baik gitu kan, otomatis pasangan kamu menjadi emosi juga gitu kan. Bahkan apa yang menjadi ganjalannya tidak selesai. Padahal tujuan dia menyampaikan kepada kamu adalah apa? Untuk mengeluarkan unek-uneknya, ganjalannya. Setelah kamu jawab dengan jelas, dia pasti akan lega. Setelah lega, sudah, permasalahan berarti selesai. Kan begitu. Ya, jadi
Komunikasi penting sekali, gitu loh, penting sekali. Nah, di kartu ke 8 ada Three of Cups. Di sini memang kartu perayaan, gitu kan, kartu perayaan. Artinya selain tadi di kartu ke-6 ada The Devil, bahwa di situ ada hal yang harus kamu waspadai karena nanti itu sedikit agak mengancam hubungan kamu. Kalau enggak, yang pertama tadi adalah ke masalah finansial kamu karena kaitannya dengan pekerjaan, bisnis dan usaha kamu. Tapi asmara pun ada ya, harus waspada aja. Ya, saling membangun komunikasi. Nah, di sini ada perayaan ya. Perayaan saya melihat di sini memang kayaknya lebih kepada untuk si single ya, lebih si single. Single akan merayakan sesuatu atas keberhasilan yang dia dapatkan dengan pasangan atau mendapatkan pasangan yang tepat. Sedangkan untuk couple di sini perayaan seperti halnya kamu mendapatkan rezeki atau ada sesuatu di tahun 2021 ini kamu mendapatkan surprise atau rezeki yang tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Dan ini tetap saja hubungannya adalah dengan pasangan kamu. Artinya apa? Tidak lepas yang namanya doa-doa dari pasangan kamu, kekuatan kamu menjalin hubungan dengan pasangan kamu itu juga menjadi suatu refleksi memproyeksikan ke alam semesta bahwa kamu hubungannya baik sehingga alam semesta memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi saya melihat untuk yang couple cukup bagus gitu. Oke. Di kartu ke-9 Ace of Swords ya, di sini ada kartu Ace of Swords. Ini menunjukkan adanya energi yang menyertai di dalam kebahagiaan kalian. Kalau di sini tadi ada The Devil, gangguan-gangguan. Kalau Ace of Swords ini saya melihat bahwa untuk Leo yang couple, kok ternyata di tengah-tengah kebahagiaan kamu saya melihat ada keterpaksaan dan keterikatan yang membuat kamu tidak leluasa. Saya merasakan di sini berarti pasangan kamu ini cukup otoriter banget gitu ya, posesif banget sehingga membuat kamu tuh merasa kayak nggak leluasa, kayak ngerasa tidak bebas gitu loh. Tapi sebenarnya begini teman-teman, kalau hal seperti itu saya pikir wajar gitu kan, karena setiap pasangan kan menginginkan pasangannya juga baik-baik saja gitu kan, tidak ada masalah, tidak ada gangguan dan sebagainya. Maka sebagai pasangan pasti dia harus menjaganya dengan baik. Lebih ke seperti itu sih kalau saya lihatnya. Oke, jadi itu kartu yang keempat, semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita ke kartu yang kelima yang terakhir, ada Judgment. Judgment ini berarti saatnya untuk couple maupun single. Kamu harus mulai belajar menenangkan diri, mulai belajar spiritual, mulai belajar untuk mengenali diri sendiri, menciptakan kedamaian hati, mengenali pikiran kamu, cara kerja pikiran dan hati kamu dan seterusnya. Karena apa? Ketika kita sudah bisa mengenali diri, ketika kita sudah membuang emosi-emosi negatif di dalam diri dan juga energi negatif, maka itu akan sangat berpengaruh pada kehidupan kamu. Ingat ya, nasib, rezeki sangat dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan juga hati kamu, vibrasi hati kamu. Karena apa? Pikiran dan vibrasi hati itu akan memproyeksikan apa yang ada di dalamnya, kemudian muncul di dalam kehidupan nyata. Ya, jadi hati-hati bahwa nasib dan perjalanan yang kamu jalani selama ini adalah hasil dari apa yang kamu pikirkan selama ini. Yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan, dan juga perilaku. Oke, jadi untuk couple seperti itu dan single tadi sudah saya singgung-singgung juga, karena single di sini akan mendapatkan sesuatu yang kamu rasakan adalah sebuah kebahagiaan yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Yang jelas kamu merayakan sesuatu dan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kamu. Tapi untuk single pun juga harus berhati-hati karena di kartu ke-6 ada katakanlah kerikil-kerikil yang kadang-kadang mengganggu gitu loh. Kerikil-kerikil yang kadang-kadang membuat kita tuh nggak nyaman gitu kan. Tapi so far kamu bisa mengatasi dengan baik seperti kartu yang ketiga tadi, Nine of Cups ya. Terus secara kelimpahan di sini juga bagus, finansial juga bagus untuk Leo, baik single maupun couple ya. Tetapi di sini karena ada rezeki bagus dan sebagainya, maka kamu merayakan sesuatu.
Itu sih yang saya lihat ya untuk couple dan juga single, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang single, selamat ya 2021 kamu mendapatkan sesuatu, mendapatkan pasangan tadi di sini. Lalu ada perkembangan selanjutnya yang membuat kamu merayakan sesuatu sebagai bentuk rasa syukur kamu. Oke, tapi jaga dengan baik ya, karena ada gangguan-gangguan yang akan datang juga. Terus lakukan perenungan dan kamu jangan merasa terjebak dengan masa lalu, khususnya buat yang single nih. Karena single saya melihat single dan couple juga sih sebetulnya hampir sama. Kalian itu Leo, ini saya melihatnya adalah masih ada bayang-bayang masa lalu yang sampai sekarang masih kamu bawa ya, dan kamu belum bisa lepas semuanya. Saran saya segera lepaskan dengan kamu belajar spiritual, meditasi dan sebagainya, belajar meditasi, belajar healing diri sendiri, belajar terapi diri sendiri, bisa terbantu oleh itu semua. Dan ketika kamu misalnya butuh bantuan, bisa juga langsung WA ke saya untuk melakukan personal reading bisa, ya konsultasi dan pencerahan, coaching juga bisa, dan juga ada bimbingan spiritual juga silahkan. Atau mungkin hanya sekedar pengen dibacain juga bisa, atau pengen melakukan program-program yang lain juga banyak gitu kan. Karena saya juga punya banyak program yang bisa teman-teman ambil ya, kayak misalnya membuka sumbatan-sumbatan rezeki, memperbaiki energi negatif di dalam tubuh kita menjadi positif, aura kita dibenerin dan sebagainya seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja ya yang bisa saya bacakan pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa juga yang jelas ini adalah untuk zodiak Leo selama perjalanan atau sepanjang tahun 2021. Kehidupan dan percintaan Leo sepanjang 2021. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah subscribe juga, terima kasih. Buat yang belum silahkan tolong subscribe juga untuk channel Damar Aji agar semakin bisa berkembang dengan baik. Oke teman-teman, yang sekali lagi yang mau konsultasi, yang mau private reading, silahkan kamu langsung WA ke nomor yang tertera ya. Dan kita nanti bisa bantu kamu untuk menjawab dan juga melihat secara detail sesuai dengan yang kamu inginkan. Oke teman-teman, gitu aja dulu. Terima kasih, jangan lupa bahagia dan jaga kesehatan selalu. Saya Damar Aji, sampai jumpa.